Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ratna Yasina dengan NIM RTA 2G425375, peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Umum Kementerian Agama tahun 2025 batch 2 mata pelajaran matematika bertempat di Man 1 Kota Tasikmalaya. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan ujian kinerja pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, bertempat di kelas 18 dengan materi pelajaran eksponen, subbab sifat-sifat eksponen. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, dan selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Hujan tapi tetap semangat, luar biasa. Oke. Siapa yang nggak sekolah? Zaskia. Oh iya, Zaskia lagi. Zaskia baru pulang umroh ya? Katanya sakit ya? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Amin. Terus siapa lagi? Siti Rahma sakit. Salsa juga sakit. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau cek konsentrasi dulu. Cek konsentrasinya pakai tepuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, 5. Ayo. Sekali lagi ya. Tepuk 3, tepuk 4, 3. Oke. Sudah fokus. Oke, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat eksponen. Ya, sifat-sifat eksponen yang kita pelajari di fase E untuk kelas 10. Nah, untuk peta konsepnya dari materi ini adalah eksponen, sifat-sifat eksponen, ada fungsi eksponensial, dan bentuk akar. Yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini hanya yang sifat-sifat eksponen, itu pun hanya 3 bagian, karena kita terbatas dengan waktu. Apakah kalian pernah belajar eksponen di SMP? Pernah, oke. Boleh maju ke depan. Yang mau menuliskan, gimana cara menuliskan bentuk eksponen atau bilangan berpangkat? Bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Oke, terima kasih Elia. Nah, ini kan berani maju, Ibu kasih stiker. Ini bacanya apa Elia? 5 pangkat 2. Betul gak? Oke. Yang berikutnya, apakah bilangan 36 bisa dituliskan dalam bilangan berpangkat? Oh bisa. Siapa yang mau coba? Oh, Raisa coba. 36 dituliskan dalam bilangan berpangkat.
36 sama dengan, bacanya gimana? 6/2. Yang kencang-kencang. 6/2. 36 sama dengan 6/2. Oke, betul nggak? Oh, terima kasih Reza. Oke, berikutnya. Kira-kira dalam keseharian, mungkin kamu pernah belajar, sekarang ada belajar IPA, atau mungkin pas SMP atau MTS belajar IPA gitu ya, terpadu. Kira-kira ada masalah sehari-hari nggak yang kamu bisa pakai dengan eksponen atau bilangan berpangkat? Apa penggunaannya eksponen ketika di kehidupan sehari-hari? Siapa? Oh, kayaknya Alia. Apa ya? Oh ya, Menghitung uang yang nolnya banyak. menghitung uang atau mungkin menuliskan uang yang nolnya banyak. Oh, kamu punya banyak uang ya? Iya. Bisa nanti kita ditraktir. Maksudnya gimana? Kamu bisa contohin? Misalnya 5 miliar gitu. 5 miliar. Kalau dituliskan jadinya gimana? 5 kali 10 Pangkat 9. pangkat 9. Kamu punya uang sebanyak itu? Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Oke, ya betul ya. Jadi ketika kita mau menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, kita bisa menggunakan bilangan berpangkat atau eksponen. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi, jadi nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah kamu kerjakan kemarin. Jadi Ibu periksa hasil tes diagnostiknya, akhirnya Ibu bikin kelompok-kelompok ini. Gitu ya. Nah, yang kedua, dengan melalui diskusi kamu akan menemukan sifat-sifat. Yang pertama, sifat-sifat dari eksponen. Hari ini kita batasi sifatnya hanya 3 saja. Nanti apakah sifatnya nanti kamu akan menemukan. Kamu yang akan menemukan. Yang kedua, melalui diskusi juga, kamu berdiskusi sama kelompok kamu, bisa menyelesaikan masalah kontekstual, masalah keseharian, masalah nyata yang menggunakan atau yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponen. Oke. Pembelajaran ini juga ada profil pelajar Pancasilanya. Ya. Karena sekarang udah mau menuju ke deep learning, pembelajaran mendalam, itu bagian kebaruan dari sekarang. Kalau dulu namanya profil pelajar Pancasila, sekarang adanya 8 dimensi profil lulusan. Intinya sama, adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, karena kita di madrasah, maka kita juga ada yang namanya profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, apa aja? Ada berkeadaban, ya, ada keteladanan, gitu ya, ada keseimbangan. Jadi kamu belajar tidak hanya konsep saja, kamu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada musyawarah, musyawarah itu kamu bekerja dalam kelompoknya, gitu ya. Dan ada tegak lurus. Tegak lurus itu gimana? Ya kalau benar ya kamu katakan benar, salah dikatakan salah. Ada penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini, yaitu ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi ketika kamu belajar, Ibu sambil ngamatin, oh Marsha sikapnya baik hari ini, gitu ya. Oh ternyata Tio luar biasa hari ini sangat semangat, gitu ya. Nah, misalnya, ini ada yang kayaknya ngantuk, kenapa? Apa mungkin lagi begadang? Nah mungkin nanti Ibu akan cari tahu penyebabnya gitu ya di luar jam, tapi sementara Ibu kasih catatan-catatan kecil, gitu ya. Keterampilan nanti Ibu akan lihat dari gimana kamu mengerjakan tugas yang Ibu kasih lewat LKPD atau nanti tugas individu. Ya, keterampilan kamu menyajikan ide, ketika kamu presentasi, itu akan Ibu ambil nilai keterampilan juga. Pengetahuan tentu nanti kita akan mengecek pemahaman kamu untuk materi hari ini. Ya, nanti kita akan main game. Ya, gamenya ada game EducaPlay. Masih ingat? Kodok lompat-lompat. Nah, ya, kodok lompat-lompat. Ya, kita lihat. Nah, karena kita ada di kota Tasikmalaya, gitu ya, kita kaitkan materi eksponen kita dengan budaya yang ada di Tasikmalaya.
Apa contohnya? Lihat foto itu. Nah, payung. Baca di sini. Ada pembuatan kerajinan payung gelis, gitu ya. Membutuhkan bahan utama itu kain veles satin. Jadi kainnya kayak gimana? Kamu pernah lihat payung gelis kan? Oh ada? Wah, nanti kita bisa praktekkan gimana payung gelis itu. Nah, di sini jika satu lembar kain tersebut tebalnya 0,2 mm, ya, berapa tebal atau tinggi kain ketika ditumpuk sebanyak 10.000 lembar kain? Nah, nanti kamu akan diskusi dengan kelompok untuk memecahkan permasalahan ini. Terus, yang kedua, jika kain setebal 0,2 mm itu dilipat sekali, kemudian dilipat lagi, terus sampai 50 kali, ya. Bagaimana tebalnya dibandingkan dengan tinggi tumpukan 10 kain yang pertama tadi? Lebih tinggi, lebih rendah, kamu jelasin. Ya, kebayang nggak? Misalnya, ini ada kain nih. Kainnya dilipat sekali. Terus kamu ukur tingginya, lipat lagi. Dilipat sampai 50 kali, nanti kamu bandingkan tingginya dia sama 10.000 tumpukan kain yang lembaran-lembaran. Ya, nanti kamu akan menemukan apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita ada video. Nah. Ada yang kenal? Atau ada yang mengidolakan? Oh, Elia. Elia mengidolakan. Oh, siapa namanya? Jerome Pauline. Oke, kita lihat tayangan Jerome Pauline akan berkata apa terkait dengan eksponen. Oh, suaranya kecil ya. Lainnya adalah bilangan pangkat berpangkat. Jadi apa sih sebenarnya eksponen ini? Nah, siapa yang mau menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Jerome Pauline hari ini? Cung? Dia ngomongin apa sih kok ya kayak gitu-gitu? Cukup jelas gak videonya? Jelas, oke. Siapa yang mau ngomong? Oke, Nova kayaknya lirik-lirik. Apa Pak? Jadi kesimpulannya dari video itu? Kesimpulannya bahwa bisa disimpulkan bilangan eksponen itu disebutkan bahwa bilangan pokoknya diilustrasikan dengan X dan untuk bilangan perangkatnya diilustrasikan dengan N. Oke, tepuk tangan dulu. Stiker. Ada lagi yang lain? Kamu dapat apa informasi dari Jerome Pauline tadi? Kalau oke. Silakan Nailu. Pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Pangkat itu adalah perkalian yang diulang. Betul? Betul, oke. Siapa lagi? Apa lagi? Dapat apa lagi nih dari Jerome ini? Guru hari ini, Jerome. Kamu tadi menyimak ya? Katanya Jerome itu, jadi komponen eksponen itu ada, bilangan berpangkat itu ada dua. Apa saja? Cung. Oh, gimana, Sa? Oh, enggak jadi. Apa? Oh, Alia, bentar. Jadi, eksponen itu terdiri dari dua. Apa aja komponennya? Misalnya X pangkat N. Ya. X itu adalah basisnya dan N-nya eksponennya. Jadi, kalau X pangkat N, maka X itu adalah basis, N-nya itu eksponen. Basis itu apa basis? Bilangan pokok. Oke, dapat. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu betul ya bahwa bilangan berpangkat tadi kata Nailul itu adalah perkalian yang berulang. Sebanyak apa? Sebanyak
Sebanyak pangkatnya, wes. Ya kan? Sebanyak pangkatnya n itu apa gitu kan? Ya kalau pangkatnya n ya n, kalau pangkatnya m masa sebanyak n kan nggak nyambung. Jadi sebanyak pangkatnya, betul Tio. Oke. Lanjut ya. Ini ya, definisi dari eksponen. Tadi sudah dipaparkan sama Nailul, sama Alia, sama Nova, sama Tio. Bahwa eksponen adalah perkalian yang berulang dengan bilangan yang sama sebanyak, bukan sebanyak banyaknya, bukan ya, sebanyak pangkatnya. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu akan menyatakan hasil bilangan A sebanyak N faktor. Ya, nah ini tadi dijelaskan sama Alia, A itu adalah bilangan pokok atau basis, ya, bukan basis, basis bilangan pokok. N adalah pangkat atau eksponen. Jadi ketika kamu belajar eksponen, jangan takut duluan. Oh, eksponen itu apa sih? Kayaknya susah banget. Enggak, ini hanya bilangan berpangkat. Cuma bahasanya aja yang agak kerenan dikit. Ya, dikit doang. Nah, jadi contohnya di sini. Tadi, kalau A pangkat N, maka A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N. Kalau 3 pangkat 4, maka sebanyak 4. Hasilnya berapa? 81. Itu 2 pangkat 100 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 100 kali. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Ini sifat yang lain akan kamu temukan. Ibu akan bagikan di sini ada LKPD. Nah, sebelumnya kan kita udah bagi kelompok ya. Jadi kelompoknya nanti ada kelompok asli 1, asli 2, asli 3, bilangan 1, bilangan 2, bilangan bulat 1, bulat 2, dan cacah 1, cacah 1 dan cacah 2 ya. Jadi kalian akan bekerja di kelompok kalian untuk menemukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen ya. Di sini ada kegiatan yang harus kamu selesaikan. Silakan kamu kerjasama dengan kelompoknya, berbagi tugas, berdiskusi bagaimana cara menyelesaikannya. Itu ya. Oke. Ini kelompoknya sudah betul ya? Oke. Kelompok Caca. Oke. Silakan boleh dilihat dulu LKPD-nya. Kalian akan bekerja menyelesaikan LKPD ini selama 20 menit. Oke? 20 menit. Nanti setelah 20 menit kita akan presentasi. Ya, setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing hasil diskusinya ke depan. Ya, setiap kelompok waktu presentasinya adalah maksimal 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau ada pertanyaan boleh dari kelompok lain. Nah, sekarang silakan waktu 20 menit untuk berdiskusi terkait dengan LKPD-nya. 0,2 pangkat 1. Kalau ini 0,2 pangkat 2. benar nggak? Salah? Salah ya? 0,2 pangkat 2 berapa? Bukan. Kalau ada yang mau ditanyakan, acungkan tangan ya. Disebut bagaimana kalian Yang 7. Yang 7. Hah? Bisa? Ya. Coba dihitung 4 kali 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 16 kali 4
4. 64. Nah. Terus 2 kali 2 kali 2 kali 2 jadinya 4. 4. 14, 32. 32. Nah, 6 kali 6 kali 6 lagi. 100. Hah? Berapa? 36. Aman, aman? Aman. Ya? Mana? Nah, ini harusnya bukan dikali tapi dibagi. Ya? Udah selesai? Oke. Yang sudah selesai boleh Ibu kasih soal tantangan. Udah beres semua? Silahkan diskusikan. Ini namanya jumping task. Ya, karena kamu udah selesai sebelum waktunya, silahkan soal tantangannya. Udah selesai? Oke. Oke, waktu diskusi sudah selesai ya. Silahkan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asli 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat Definisi dulu. definisi eksponen. Jadi eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Oke. Bentuk umum eksponen adalah A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N. A adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat eksponen. Gimana Fitri? Ada sedikit kritik penulisannya mungkin kurang tepat ya, jadi kelihatannya kayak 2 dalam kurung 2 tambah 3. Oh, yang paling atas. Yang paling atas harusnya gimana menurut kamu? Harusnya 2 terus pangkat 2 tambah 3. Iya, itu Jadi kegedean. pangkatnya dikeatasin. Iya. Oke. Maksud jajan jadi kayak contohnya takutnya jadi dikali gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih tadi kelompok Caca 1, Caca 2, Asli 1, Asli 2, Bulat 1, Bulat 2, Bulat 3 sudah presentasi. Nah, selanjutnya jadi kesimpulannya sifat-sifat eksponen tadi sudah dipaparkan juga oleh kelompok dari Asli sampai Caca ya. 3 sifat eksponen. Ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya A pangkat N. Oke. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M dibagi N. Terus kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya A pangkat M dibagi N. Jadi itulah adalah sifat-sifat eksponen yang kita pelajari hari ini. Untuk memperkuat, kita akan main game, tapi speaking dulu, cek dulu yang tadi apakah masih fokus atau tidak. Tepuk 3, tepuk 4. Oke. Enggak. Nah, itu di situ nanti ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, yo ya. Nah, sudah menerapkan Tio. Peduli dengan sekitar dan sesama. Oke, terima kasih Tio. Soal-soal terkait dengan sifat eksponen. Oke. Are you ready? Yang jawab angkat tangan, jangan langsung ngomong jawabannya, tapi angkat tangan dulu. Kalau Ibu tunjuk baru jawab ya. Suaranya hilang ya? Oke, cung. Oke, Zakia.
2/3 sama dikali 2/2 ya, berarti Ya. 2/5 jadi 32. 32. Kita jalankan. Apakah dia kejebur? Yeay. Ayo soal terakhir, ayo. Waktu. Jangan. Lo. 25. Oke, itu tadi pemanasan ya. Berarti kalian sudah bisa memahami sifat-sifatnya. Sekarang kita coba. Ini ada tes pengetahuan untuk masing-masing. Silahkan kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Tulis nama dan kelas ya. Kerjakan masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Sudah? Nama. Baik, sudah dikumpulin semua ya. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi. Jadi penilaian tadi ini namanya tes formatif. Ibu tidak akan mengambil nilai untuk nilai akhir karena bab kita belum selesai, sifat-sifatnya masih ada lagi. Ini hanya Ibu ambil sebagai tes formatif, pengen lihat sejauh mana pemahaman kamu terkait materi hari ini. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya nanti hasilnya masih ada yang masih belum paham, berarti nanti ada penguatan untuk pertemuan berikutnya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada kodok. Ya Allah, ada kodok. Gimana lu? Resep. Resep tuh bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa? Seru, senang. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah sudah cukup paham dan jelas? Ada yang belum katanya? Cukup. Alhamdulillah. Tio, bagaimana Tio? Aman? Merah atau kuning? Iya. Kalau hijau berarti udah aman, kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Oke, kira-kira dari sifat yang tadi, materi mana yang belum dipahami? Udah semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Siapa yang mau ngomong? Dikelompokin lagi. Oh, maksudnya gimana? Belajarnya dikelompokin lagi. Oh, belajarnya pakai kelompok lagi. Oke, terus apa lagi? Oh, video Jero, kayaknya dia lagi ngepel sama Jero. Boleh. Maksudnya biar ada referensi selain dari Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Nanti Ibu akan lihat aktifnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kemungkinan kita akan melanjutkan sifat-sifat, kan tadi baru berapa? 3. Kita masih ada punya 7 sifat, jadi sisa 4 sifat lagi. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat. Ya. Kita semua sehat sehingga belajar lancar gitu ya. Dan teman-teman kita yang lagi sakit semoga Allah juga segera menyembuhkan. Jadi kita bisa belajar bersama. Terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup kelasnya. Silakan boleh disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.